Sebab bilangnya besok lusa kita akan terus tetap bijaksana. Hari ini tetap saja tanggal merah adalah muskil. Tetap saja dihantui puisi kasih sayang yang tidak membuatmu kenyang. Tetapi mencintai seru sekali. Tetapi muskil. Sebab bilangnya jaga diri baik-baik. Tetapi kota tidak baik kepada kita. Payah. Besok lusa kita tetap bijaksana. Gue Dona Tasib, gue melakukan kesenian. Gue tidak akan melabeli diri sebagai pelaku seni atau seniman ya. Ya gue cukup mengenal seni yang awalnya gue tahu seni itu dari seni pertunjukan awalnya. Kemudian makin kesini gue lebih ke mencoba untuk masuk dan membuat seni rupa gitu, semacam gambar dan lain sebagainya. Dan belakangan gue mencoba untuk gambar, untuk memvisualisasikan satu hal gitu, misal beberapa hal gitu, dan ini karya pertama gue, lukisan ini. Lukisan pertama di kanvas, tanpa gue tahu teori tentang seni rupa atau teknik seni rupa, gue nggak tahu sama sekali. Tapi gue cukup berani untuk menggambar itu, memvisualkan itu di kanvas ini. Yang menjadi latar belakang lukisan ini jadi adalah nggak jauh-jauh dari kegelisahan, dari apa yang gue alami, apa yang gue hadapi, dan gue sedang berada di mana. Kemudian gue olah lagi, dan akhirnya jadilah karya ini yang berjudul Kompilasi Komplikasi. Komplikasi itu kan kayak banyak gitu kan, rumit. Dan di sini juga, dan dari judul itu gue memvisualkannya dengan banyak elemen di sini gitu. Kayak tadinya awalnya kegelisahan gue tentang pekerjaan, tentang pemikiran, pertanyaan-pertanyaan yang harusnya nggak dipertanyakan, dan banyak hal tentang diri gue, tentang lingkungan gue. Kemudian gue transfer ke sini, jadilah gue mewujudkan di beberapa elemen, kayak misalnya dari tangan ini gue selalu menghadirkan tangan dengan jari yang lebih satu. Jadi jarinya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maksud dari gambar ini adalah gue butuh hal lain gitu. Gue butuh senjata lain gitu. Karena tangan itu menurut gue adalah senjata gue gitu, untuk bertahan hidup, untuk memenuhi kebutuhan gue, untuk ya apapun untuk diri gue gitu, untuk diri gue dan untuk orang di sekitar gue. Kemudian ada kaki di sini juga menurut gue adalah senjata buat gue gitu. Itu adalah satu hal yang penting banget dan memiliki arti yang
nggak remeh-temeh gitu. Kenapa juga gue menghadirkan itu. Kemudian banyak lagi kegelisahan yang hadir di sini, kayak sebenarnya lukisan ini banyak kesakitan gitu. Ini adalah bentuk kesakitan, ini adalah bentuk kesakitan, ini adalah bentuk kesakitan, cacat. Tapi dia harus tetap jalan. Dia harus tetap bertahan dan dia harus tetap tumbuh. Yang gue hadirin yang gue wujudkan dengan tanaman-tanaman ini. Jadi kita tuh kayak sesakit apapun gitu, kayak harus aja tetap tumbuh gitu. Apapun bentuknya, secacat apapun itu. Dan gue bakar dengan api ini, geni, wani. Apapun itu kayak bakar aja, berani aja, jalan aja. Meskipun itu muskil, meskipun itu mustahil, toh juga Tuhan nggak akan setega itu. Gue mikirnya kayak gitu sih. Tuhan nggak akan setega itu sama kita, walaupun kita bertingkah atau abai atau apapun. Cuman apapun yang terjadi ya harus tetap jalan gitu, harus tetap tumbuh gitu. Kenapa gue menghadirkan banyak tumbuhan? Pernah gue ditanya kenapa sih lo selalu menghadirkan visual-visual yang sorrow, yang mengerikan, atau yang organ-organ kayak gitu. Ya karena menurut gue itu dalam gitu loh. Itu dalam dan memiliki arti. Ketika lo cari artinya itu sebenarnya kayak itu penting buat lo tahu gitu. Mata, apalagi mata, lo harus melihat dari banyak sudut pandang nih, banyak sudut pandang. Kemudian otak. Kenapa gue memunculkan otak? Otak yang seharusnya itu dilindungi. Kenapa gue munculin di sini dengan kepalanya yang pecah, kemudian otaknya muncul, dan beberapa sel-sel di dalamnya juga ikut muncul. Gue mengartikannya sebagai kayak lo harus berpikir keluar gitu, nggak cuma di dalam tempurung kepala ini aja. Gue observasi, kalau dibilang gue observasi berapa lama, bukan observasi sih jatuhnya. Gue cukup kayak gue mengamati setiap hari gitu. Gue mengamati kejadian setiap hari. Kemudian gue ambil itu, lalu gue cerna, lalu gue wujudin ke sini, gue visualkan ke sini kayak gitu. Kalau berapa lamanya ya itu daily gue kayak gitu. Dan kalau proses jadi lukisan ini kayaknya beberapa bulan gitu baru jadi. Itu pun termasuk gue stuck juga. Gue ada fase dimana gue stuck, ini gue apain lagi gitu. Karena satu, gue nggak ngerti teknik seni rupa, gue nggak tahu lukisan itu harusnya seperti apa. Walaupun banyak statement yang bilang seni itu bebas. Oke, iya memang. Cuman gue memikirkan bagaimana ini terbaca gitu oleh orang gitu. Bagaimana ini bisa nyampe ke orang. Karena menurut gue karya itu bisa mewakili isi hati orang, bisa mewakili pemikiran orang, bisa mewakili suara orang kayak gitu. Makanya itu gue sempet stuck di beberapa bulan gitu, untuk kayak gue diem aja gitu. Pernah gue ngobrol juga sama salah satu seniman rupa juga, Ika Fantiani.
dia bilang, nggak apa-apa kamu bikin karya, kemudian dia bilang, istirahat karya itu perlu. Dari situ gue ngambil, oke, gue nggak harus sekali duduk karya itu jadi, itu enggak. Dan menurut gue itu muskil juga sih, itu mustahil juga. Pelukis favorit gue itu, gue nggak tahu ya pelukis atau bukan dia ini. Cuman gue berkiblat sama Farid Stefy, vokalisnya Festivalis. Kenapa dia? Karena dia gila. Dia gila. Dan dia juga penulis gitu menurut gua. Di karyanya dia selalu ada tulisan-tulisan. Dan gue juga di gambar gue selalu menghadirkan tulisan karena gue juga nulis. Dan itu juga menurut gue itu salah satu unsur yang membuat lukisan itu terbaca gitu. Nggak cuman seseorang membaca gambar gitu, orang juga membaca tulisan untuk mempertegas aja gitu sih. Next project yang akan gue bikin, karena gue mengalami shock culture gue hidup di Jakarta ini. Dan next gue bakalan bikin Jakarta. Gue bakal memvisualkan Jakarta versi gue. Di kelamnya, di menyenangkannya, di semuanya bakal gue visualkan di situ.